Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya Hendy Sinulinga. Kali ini kita akan membahas yang lagi viral nih, tentang obat COVID. Katanya dexamethasone itu merupakan obat COVID. Nah, biar lebih jelas kita akan berbicara dengan apoteker yang bekerja di rumah sakit yang ada di daerah Bandung. Oke, sebelum kalian menonton video ini, subscribe dulu dan jangan lupa like and comment. Hai teman-teman, di sini saya akan berbincang dengan apoteker. Selebihnya kita akan mengenal dulu siapa bapak yang satu ini. Perkenalkan, nama saya Yus. Jadi saya kerja di salah satu rumah sakit swasta di Bandung. Ya, di sini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Hendy terkait tentang dexamethasone, obat yang lagi booming, disebut sebagai obat untuk mengobati COVID-19. Nah, kita kan tahu nih Pak, belakangan ini kan dexamethasone itu bahan perbincangan, ya kan, di media sosial, di berita. Nah, takutnya kan masyarakat nih salah menggunakan kayak yang waktu dulu tuh kayak hidrokloroquine ya kalau nggak salah. Itu kan langsung ada yang dari online shop, ada yang langsung mau beli gitu. Mereka kan takut kena corona. Masyarakat tuh harus tahu dulu nih, apa sih dexamethasone itu obatnya lah gitu. Jadi memang dexamethasone itu kalau digolongkan dia termasuk obat kortikosteroid. Ya, jadi di mana obat kortikosteroid itu semuanya termasuk obat keras kalau di Indonesia. Ya, bisa dicek di Balai POM Indonesia kalau dexa itu termasuk obat keras. Obat keras artinya apa? Artinya dia tidak boleh masyarakat itu beli tanpa resep. Masalahnya yang sekarang terjadi adalah banyak kasus di mana apotek atau platform online dia boleh membelikan dexamethasone tanpa resep. Nah, itu sebenarnya yang jadi PR buat kita sebenarnya. Para apoteker, para penggiat di bidang kesehatan termasuk di platform online. Kenapa disebut kategorikan obat keras? Karena efek sampingnya itu banyak. Jadi kalau kita tidak tahu persis penggunaannya untuk apa, dosisnya seberapa besar, malah nanti efek sampingnya yang justru berbahaya. Efek sampingnya itu yang perlu diperhatikan ya sebenarnya. Betul. Memang pengalaman saya di apotek banyak orang yang mencari dexamethasone karena dia katakanlah sudah terkenal sebagai obat dewa. Oh, berarti kegunaannya banyak. Banyak yang mencarinya untuk obat penambah nafsu makan, kemudian anti radang. Jadi ketika dia pegal-pegal sedikit atau misalnya batuk pilek sudah mulai enak badan, dia cari itu karena obatnya murah, murah dan berkhasiat. Cespleng. Jadi sekali minum, 2 kali minum sudah kerasa efeknya. Nah, itu sebenarnya berbahaya kalau misalnya itu dijadikan konsumsi yang sering, yang rutin ya. Jadi dikit-dikit kasih dexa. Nah, sebenarnya terkait dengan yang tadi dengan COVID ya, COVID-19, peran media juga berpengaruh. Kebanyakan kalau saya lihat itu judulnya itu clickbait, artinya dia bombastis. Dia menarik orang untuk baca. Iya, benar. Dexamethasone sebagai obat untuk COVID. Memang benar. Tapi kalau kita baca secara keseluruhan isinya, kemudian artikelnya disebutkan bahwa dexamethasone itu hanya untuk pasien yang mengalami gejala yang berat, yang membutuhkan ventilator. Artinya alat bantu pernafasan, bukan untuk pencegahan. Jadi salah kaprah kalau misalnya dexa itu bisa disebut sebagai obat untuk mencegah COVID. Berarti tidak boleh sembarangan dong Pak. Sembarangan. Karena efek sampingnya juga berbahaya. Belum tentu juga kebutuhan kita misalnya nih sedikit-sedikit sakit. Langsung minum dexa itu kan berbahaya. Nah, dexa itu kan termasuk kortikosteroid. Dia itu bisa dikatakan sebagai imunosupresan. Artinya dia menekan sistem imun. Nah, kalau kita tujuannya untuk mencegah COVID, artinya kan
daya tahan tubuh kita harus bagus. Iya. Nah, kita minum dexamethasone, daya tahan tubuh kita ditekan, malah justru jadinya rentan. Menurun dong ya? Ya, menurun tuh jadi Tuh, salah hati-hati kaprah. tuh. Salah kaprah itu, dan itu sebenarnya yang saya sesalkan ya. Saya juga nggak bisa nyalahin media online yang dia ngambil judul bombastis seperti itu ya, karena mungkin bosen kali lihat dengan tiap hari lihat kasus kematian, kasus positif, jadi mungkin ada sesuatu yang mencerahkan tuh langsung diambil gitu. Padahal justru kalau misalnya kita tidak mengedukasi masyarakat, ya nanti permintaan dexamethasone tanpa resep meningkat lagi. Nanti malah lagi efek sampingnya itu yang justru bahaya. Mengenai efek samping Pak, yang paling umumnya yang terjadi itu apa sih Pak? Kalau sebenarnya sih, biar masyarakat tahu juga. Kalau misalnya penggunaan dexamethasone jangka panjang, kita bicarakan jangka panjang ya. Jangka panjang itu yang paling sering kelihatan adalah badannya gemuk. Badan gemuk bukan berarti sehat ya. Badan gemuknya bukan gemuk daging, tapi penumpukan cairan. Kebanyakan di daerah muka atau di daerah punuk. Nah, ada istilahnya moon face. Jadi mukanya itu bulat seperti bulan. Itu bukan gemuk yang sehat, itu gemuk yang berbahaya. Kemudian atau tiba-tiba seperti ada punuk disebut buffalo hump. Jadi kayak punuk banteng. Wah, serem juga. Iya. Efek sampingnya itu. Kemudian ke ginjal. Iya sih, semua kan melalui ginjal. Betul. Hati-hati kalau misalnya pasiennya atau orang awam itu dia punya resiko hipertensi, itu akan meningkatkan resiko hipertensi dan diabetes juga. Karena tadi ya, meningkatkan nafsu makan, otomatis makan tidak terkontrol. Justru itu bahaya. Anda pengen bebas dari COVID, tapi Anda dapat penyakit yang lain. Penyakit lain yang tidak kalah mematikan dari COVID. Jadi ya kalau bisa sih jangan dari berita obat ini menyembuhkan COVID, nah langsung kita bondong-bondong beli gitu. Wah, kayaknya nggak relevan ya Pak ya, seperti itu ya. Mungkin bisa ditanyakan ke kita sebagai apoteker atau teman-teman yang berkaitan di bidang kesehatan supaya lebih jelasnya. Karena memang media informasi itu luas. Kalau kita tidak filter, ya nanti jadinya salah kaprah. Nah, mengenai kegunaan dexamethasone nih, keluarga saya sendiri juga itu penyalahgunaan Pak. Itu ada temennya yang kasih ini untuk nambah nafsu makan. Nah, kebetulan papa saya tuh kurang nafsu makan. Ini untuk nafsu makan. Dan saya taunya itu pas papa saya nelpon, ini bapak ada minum obat dexamethasone. Loh, bapak kenapa, sakit? Radang, gue bilang. Enggak, bapak kurang nafsu makan. Lah, itu obat radang kenapa bisa jadi penambah nafsu makan? Aku bilang. Makanya banyak di lingkungan masyarakat sebenarnya belum terlalu mengerti. Dipikirnya nafsu makan, tau-tau kan obat lain gitu. Contoh kecilnya kayak CTM kan Pak, itu sering sekali disalahgunakan. Ya, betul. Padahal obat alergi, tapi karena efek samping yang ngantuk, ini obat tidur. Nah, itu kan sebenarnya salah. Kan, Pak? Itu gimana tuh Pak? Supaya masyarakat lebih tahu lah. Ya, salah satunya dengan cara seperti ini ya. Jadi konsultasi ke orang yang berkompeten di bidangnya. Ya, benar. Ya, sekarang banyak apoteker muda yang mereka membuka diri. Jadi Anda bertanya pun pasti mereka bisa jawab. Ya, mungkin banyak apoteker yang dulu tidak dikenal profesinya, sekarang mulai dikenal. Ya, jadi terkait yang tadi dexamethasone mungkin bisa disarankan ke bapaknya untuk coba ganti yang lain. Untuk penambah nafsu makan bisa pakai kurkuma. Iya. Ya, temulawak ya. Temulawak. Bisa ada yang sudah bentuknya tablet jadi sirup atau bentuknya masih jamu. Ya. Itu selain menambah nafsu makan, dia memelihara kesehatan hati. Nah, jadi punya berfungsi ganda. Nah, jadi untuk di luar sana, kalau misalnya mau tanya tentang obat ya tanya apoteker kan. Betul. Gitu ya Pak. Lebih mengetahui obat-obatan gitu. Ya, karena kalau mungkin apoteker gratis loh, mumpung gratis. Karena apoteker ilmunya tentang obat-obatan. Ya. Kalau dokter lebih ke penyakit. Diagnosis, betul. Makanya memang ada beberapa penyakit yang apoteker bisa mensusges ya, artinya
menyarankan pengobatannya, obatnya seperti ini. Tapi yang mendiagnosa itu dokter. Jadi kita kolaborasi. Ya, sebenarnya kolaborasi lah antara dokter dan apoteker. Tuh. Jadi manfaatkan profesi di sekitar kita. Yang tadi kan sudah dijelaskan nih sama Bapak apoteker kita. Nah, kalian bisa komen di bawah ini, masukan-masukan kira-kira kita mau buat video apa lagi nih. Ya singkat saja Pak, satu statement lah untuk masyarakat di luar sana supaya tidak salah menggunakan obat, apalagi situasi yang seperti ini kan. Silakan, Pak. Yang pertama singkat ya. Yang pertama, jangan terlalu mudah percaya dengan berita. Pastikan dulu berita itu benar atau tidak. Ya. Yang kedua, gampangnya adalah tanya apoteker. Tanya obat, tanya apoteker. Mumpung gratis. Ya. Mudah-mudahan tidak bayar. Yang ketiga, jangan pernah membeli obat tanpa resep. Obat keras tanpa resep. Ya, Anda bisa lihat di apotek lambangnya huruf K. K-nya huruf hitam, lingkaran merah. Itu artinya obat keras. Hanya apoteker atau dokter yang boleh memberikan obat tersebut. Nah, untuk masyarakat di luar sana, tolong gunakan obat sebijak mungkin. Oke teman-teman, sampai sekian dulu. Mudah-mudahan teman semua diberikan kesehatan selalu dan menjalankan aktivitas new normal. Oke Pak? Oke. Saya apoteker di salah satu rumah sakit swasta di Bandung menghimbau kepada semua masyarakat untuk bijak menggunakan obat, terutama obat dexamethasone di masa COVID ini. Dexamethasone itu bukan obat bebas ya, itu harus dibeli dengan resep dokter karena itu adalah obat keras. Terima kasih, tanya obat, tanya apoteker. Halo, selamat siang. Saya sebagai perawat menghimbau kepada masyarakat untuk bijaksana menggunakan obat dexamethasone. Harus sesuai resep dokter. Selamat siang, perkenalkan saya adalah seorang dokter umum yang saat ini bekerja di sebuah klinik swasta. Beberapa hari ini kita mendengar adanya kabar bahwa obat salah satunya yaitu dexamethasone bisa menyembuhkan COVID. Nah, untuk itu saya menghimbau masyarakat untuk berhati-hati karena saat ini belum ada edaran dari jurnal bahwa dexamethasone bisa menyembuhkan COVID. Lebih baik masyarakat bertanya pada dokter langsung ataupun pada apoteker di sekitar tempat Anda tinggal supaya Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang obat-obat yang dapat digunakan bagi kesehatan Anda. Mungkin segitu, terima kasih.